Oke, selamat datang, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, kita masuk ke TUET 3 ya. Di TUET 3 ini kita akan bahas tentang tugas 3 ya, tugas 3 di mana beberapa tadi sudah ada yang mengerjakan ya untuk tugas 3-nya ya. Kita review sejenak tugas 3. Kalau Pak Azril sudah mengerjakan Pak tugas 3 Pak? Tugas 3. Oke. Di sini ada Pak Bernard. Tugas 3 Pak Azril. Bisa lihat ya, ini saya ya, laptop saya ya. Oke, Pak Bernard belum ngerjain, mungkin nunggu hari ini mungkin ya. Oke, Pak Azril ini sudah bisa lanjut ya. Coba saya cek ininya. Pak Fajri. Ini Pak Azril ya. Oke, untuk Pak Azril mohon diperhatikan ya. Di sini sesuai revisi nanti ya, nama dan prodi serta email. Bentuknya seperti yang ada di contoh ya, seperti yang ada di contoh ya, di contoh artikel yang sudah kita share ya. Ini contoh artikelnya ya. Jadi sesuai yang di tugasnya ada email ya. Ini contoh nih nggak pakai email, tapi ini jurnal yang dari kampus lain ini sepertinya. Ya, beberapa jurnal ada yang memang emailnya di atas sini ya. Ya, di atas sini. Ya. Ada yang memang di atas ya. Terus kemudian abstrak. Nah, abstrak sesuai tugasnya tidak perlu dalam dalam bahasa Inggris. Ya, abstraknya cukup menggunakan abstrak bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Ya kan ada judul, nama penulis, alamat email dan program studi UT. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, alamat email mungkin nanti untuk Pak Azril ya, alamat emailnya ditulis ya. Abstrak. Nah, abstrak itu biasanya gini Pak. Abstrak itu adalah resume dari seluruh penelitian. Jadi biasanya diawali dengan
sedikit tentang latar belakang, kenapa judulnya diambil, terus kemudian tujuannya. Nah, di sini udah jelaskan penelitian ini bertujuan, nah ini sudah ada tujuannya, ya, dengan pendekatan deskriptif, kumulatif, kualitatif, ya. Hasil penelitian menunjukkan, nah ini, ya. Jadi ada ini cuman kurangnya di metode. Harusnya dijelaskan di tengah-tengah ini ada metode. Metode penelitiannya Pak Azril. Ya, biasanya itu abstrak itu sekitar 150 sampai 200 kata. Nah, ini kalau Pak Azril saya cek ada berapa kata ya? Ya, boleh ada beberapa jurnal itu yang ada syarat minimal. Yang syarat minimalnya adalah ada yang 150, ada yang 200. Nah, ini 102 ya. Pak Azril baru 102 kata. Nah, ini kelihatan ya di kiri ya. 102 kata. Ya, jadi usahakan sampai 150 kata karena di sini untuk Pak Azril pulang metodenya aja, Pak. Metode penelitiannya menggunakan apa? Apakah menggunakan studi literatur? Ya, di sini ada dengan pendekatan diskualitas melalui studi pustaka, wawancara. Ya, ini metode mungkin ya. Mungkin maksudnya ini metode ya. Metodenya ada. Ya, mungkin dikembangkan lagi Pak ya, karena baru 102 kata untuk ininya apa namanya? Abstraknya. Ya, pendahuluan sudah. Oke, metode. Ya. Ini daftar pertanyaan, tapi mungkin jaraknya diatur Pak. Ya Pak Azril, ini jaraknya terlalu jauh, sementara ini kan dekat ya. Jaraknya yang ini 1115, yang ini kayaknya 2 deh. Jaraknya jauh-jauh. Ya, jadi tolong dirapikan lagi. Ya. Oh ya, kalau untuk abstrak, ya abstrak apabila menggunakan bahasa Inggris dibuat miring. Cloud computing ini kan bahasa Inggris ya, tolong dicetak miring. Ya, apalagi yang bahasa Inggris, ya dicetak miring. Nah, kemudian di sini kurang ini apa namanya? Kurang kata kunci. Ya, Pak Azril kurang kata kuncinya Pak ya. Kata kunci itu adalah kata ya yang menjadi nilai tambah dari penelitian kita, karena orang ketika mencari penelitian itu biasanya pakai keyword ya, kata kunci ya, pakai kata kunci kan nyari di Google, kita nyari nih. Nah, nanti kalau Bapak bisa membuat kata kunci yang bagus, akan ketarik nih referensi tulisan Bapak. Nah, jadi kata kuncinya adalah misalnya cloud computing, itu adalah kata kunci. Ya. Kata kunci biasanya minimal 3 sampai 5 lah. Ya, cloud computing, kemudian ini fleksibilitas bisa jadi kata kunci. Ya. Kemudian literasi digital bisa jadi kata kunci. Ya, jadi kata kunci bukan kalimat panjang. Ya, cukup 2 kata atau 1 kata aja. Oke. Bisa dipahami Pak Azril? Oke ya. Ini dirapikan. Yang dirapi. Oke, dibuat dirapi lagi analisis tematiknya. Ini hasilnya ya. Nah, daftar pustakanya nggak perlu ditulis begini Pak Azril ya.
Ya, jurnal reputasi 10 tahun terakhir nggak perlu, langsung aja nomor 1 gitu ya. Terus dan seterusnya ya. Berarti nomor 11 gitu ya. Karena kan akan nanti bergabung berdasarkan apa? Ini dan ini akan bergabung berdasarkan abjad. Biasanya abjad A B C D bagaimana. Jadi kalau ini gabung, mungkin nanti yang S ini ada di bawah, yang ini akan di atas, yang potensial akan di atas. Ya, jadi nggak perlu dipisah. Ya, dibuat aja tetap satu, ya satu kesatuan antara ini dan ini. Ya, disusun berdasarkan abjad. Yang A berarti di atas, kayak gitu ya. Ya, ini kan asal, ya Asawardi, nah ini di atasnya harusnya. Ya, jadi difilter disorting berdasarkan abjad, nanti ini ke atas. Ya, begitu juga yang jurnal maupun bukunya. Oke, sampai di sini udah bagus Pak Azril. Ada pertanyaan Pak Azril? Pak Azril ada pertanyaan? Ya, silakan. Ingin bertanya Pak Azril? Angkat tangan itu. Saya sambil menyimak. Sebagai koreksi. Oke. Oh, langsung dikoreksi ya. Ya, bagus, cepat. Karena Pak Azril udah saya klik lanjut ya. Lanjut ke tugas 4. Tinggal sedikit Pak tuh tadi kata kunci, terus dirapikan lagi. Ya, ada email di atasnya. Terus di bawahnya yang daftar pustaka langsung di sort berdasarkan ABCD, huruf ABCD. Di sort aja, jadi dicampur tuh buku maupun jurnal. Oke, untuk Pak Bernard, ada pertanyaan Pak Bernard? Oh, Pak Bernard nih yang waktu itu tugas 2-nya nggak bisa ya? Karena sudah lewat ya? Karena saya nggak bisa Pak merubah itu. Pak Bernard bisa bicara nggak? Iya, waktu itu tidak sempat upload tugas 2 dan sistem tugas 2 harus diisi agar bisa lanjut dengan tugas 3. Gimana ya Pak? Nah itu Pak, saya nggak sempat kemarin tugas 2. Bapak yang kerja di pertambangan itu ya? Lain Pak, saya di dinas. Oh, soalnya yang bilang kerja di pertambangan, jadi nggak dapat sinyal. Saya kemarin ini salah jadwal. Saya pikirnya kayak yang di tugas 2 Mata kuliah lain. biasanya. Pak. Tugas 2. Tugas 2 jadi tugas 2 ini ya. Tugas 2 11 Mei. Due date-nya 11 Mei. Mid grading coba. Ini ada nih. Oh ini ya Pak Bernard ya. Karena di saya nggak bisa merubah Pak. Ini settingan waktunya dari UT yang men-setting sehingga tidak bisa dimundurin atau dimajuin. Mei 11 Mei. Oh ini ada 17 Mei Pak. Pak Tito Sunandar nih. Dia upload 17 Mei Pak. Bisa Pak. Halo Pak Bernard. Ini Pak Tito bisa nih 17 Mei. Padahal di sini ditutupnya. Kayaknya saya nggak dapat info pas dibuka itu Pak.
biasanya di ini apa namanya di LMS-nya keluar. Saya pun tidak dapat info juga apakah diperpanjang atau tidak gitu. Jadi saya juga bingung waktu itu ya. Karena dua coba nanti saya tanyakan dulu ke tim UT ya Mas Bernard ya. Oke, makasih Pak. Iya, apakah masih bisa diperpanjang karena yang setting dari sana Mas, kita dosen nggak punya apa namanya otoritas men-setting tanggal ya, jadi dari pusatnya ya, tujuannya supaya tidak sembarang dosen setting nanti malah apa mengganggu yang lain gitu. Oke, Pak Rahmat Satria Rahmat ya, selamat bergabung Pak. Halo Pak Satria Rahmat. Pak hadir. Iya, untuk tugas 3 Bapak sudah mengerjakan ya? Sudah Pak. Udah ya. Bentar saya cek. Iya. Nah, itu yang mengenai yang Bapak tanya, saya juga bingung Pak, belum dapat kabar. Ya, karena di grup dosen, WA grupnya dosen, ya itu juga ada yang kasusnya kayak Bapak menanyakan dan belum dijawab juga. Ya, karena memang mereka ada implementasi kurikulum baru katanya. Ya, jadi sekarang masih bingung jawabnya gimana. Saya juga nggak bisa melampaui ya, melewati mereka. Jadi kita tunggu aja. Ya, Pak Satria Rahmat sini saya lihat udah ada ya, dan sudah saya approve. Nah, ini seperti ini Pak Azril ya, Pak Azril. Ini ada email. Ya. Ya. Untuk abstrak itu sebaiknya contoh ya. Ini Pak Satria Rahmat. Kemarin udah saya ini ya Pak ya, koreksinya. Ini ya. Jadi Pak Satria Rahmat, saya lupa mengingatkan tulisannya tegak ya, nggak boleh miring. Abstrak. Yang miring itu apabila menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris miring Pak. Ya, jadi tadi Pak Satria Rahmat semuanya miring nih. Ya, jadi ini nggak boleh. Yang miring itu hanya untuk yang bahasa Inggris. Ya, contoh ya, self pick up, delivery. Ya, terus kemudian apa nih, self pick up lagi ya. Fitur delivery-nya ya, membership. Nah, ini kan bahasa Inggris ya, membership. Jadi ini miring tulisan yang lainnya
tegak Pak, ya. Pak Satria Rahmat. Maaf Kak, Ya. soalnya petunjuk di di Mm-mm. modul tulisannya seperti itu, jadi saya ikut saja. Oh, di modul begitu. Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa kalau modulnya ikutin di situ, karena yang umum gitu ya, yang umum itu di mana-mana jurnal itu menggunakan tulisan tegak kecuali bahasa Inggris. Jadi untuk membedakan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tulis miring. Ya udah kalau Bapak ngikutin modul, karena modul saya juga nggak punya ya, karena kan modul ini khusus mahasiswa. Ya kalau saya kan berdasarkan pengalaman mengajar, jadi ini ya, ini seperti ini ya. Only food delivery system. Nah, ini kan bahasa Inggris. Oke. Oke, daftar pustakanya. Udah bagus sih ini punya Pak Surya. Cuman ditambahin lagi ya Pak, jurnalnya ya. Jurnal sama ininya, apa namanya, bukunya tambahkan lagi. Karena kalau S1 itu nanti kalau Bapak lulus atau diminta kampus untuk membuat jurnal, ya itu minimal S1 itu 15. S1 15. Ya 15 ini nih apa namanya? Daftar pustaka. Ya, kalau S2 biasanya 25 minimal. Ya mungkin lebih. Ya kalau S1 15. Ya jadi tambahin aja Pak ya. Mungkin ada dengan beberapa teori atau apa yang perlu ditambahkan, silakan. Ya supaya banyak referensinya. Biasanya di mana sih referensi itu? Biasanya ada di analisis. Ya, ada di metode, gunakan metode ini ya. Apa? Misalnya menggunakan metode kualitatif. Menurut si bla 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 bla, metode kualitatif adalah ini. Nah, gitu itu juga boleh. Ya, metode kualitatif dimasukkan referensinya. Nah, saya nggak tahu nih. Nah, ini kan udah ada justru banyak latar belakang, padahal di metode Bapak bisa masukkan tuh beberapa teori tentang apa itu analisis kualitatif dan seterusnya. Gitu Pak. Oke, Pak Satria Rahmat dan Sip, Pak. Sip. Pak Azril ya udah oke. Untuk Pak Bernard saya coba tanyakan lagi, nanti mudah-mudahan besok ada perkembangan. Kemudian ada pertanyaan lagi kah? Ada lagi yang perlu direvisi nggak Pak selain daftar pustakanya? Ditambahkan aja Pak. Ditambahkan Oh ya Pak sip. tadi. Ya usahakan di atas 15 deh. Ya. Kalau di panduan sih 5 sama 5 ya 10 ya. Tapi biasanya 5 sama 5 10 itu nanti ke depannya kalau Bapak terbiasa mencari referensi, kalau S1 itu minimal 15. S1 ya. Nanti kan suatu saat skripsi. Nah, kalau skripsi itu minimal ada 15 sampai 20 gitu. Ya. Coba dicari dulu aja, Pak. Ditambah-tambahin sedikit ya, Pak ya. Pak Rahmat. Siapa bisa? Oke. Yang lain ada pertanyaan?
Ya. Izin Pak, Ya. berarti untuk abstrak ini bebas antara yang cetak miring atau tegak. Iya, kalau di panduan katanya miring ya, nggak apa-apa. Yang penting isinya, yang penting isinya. Isinya itu adalah sedikit tentang latar belakang, ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa, ya. Hasilnya seperti apa, metodenya menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa. Ya, jadi ada 4 tuh komponen dalam abstrak dan kalimatnya mengalir terus. Jadi nggak boleh ada paragraf 1, paragraf 2. Dalam satu paragraf tapi semuanya isinya sudah tercakup. Ya, jadi abstrak itu semacam resume dari latar belakang sampai kesimpulan. Nah, itulah intinya abstrak. Makanya biasanya abstrak itu 150 sampai 200 kata. Ya. Nanti kalau bikin skripsi kan juga begitu ya. Ada abstrak, skripsi, nah itu juga kurang lebih seperti itu. Kalau skripsi malah ada yang dibatasin 200 sampai 500 malah. Ya, tergantung kampus beda-beda. Begitu, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Pak Yoga belum saya approve ya. Pak Ervani Yoga Dirmanto belum saya approve karena Pak Yoga itu ya, Pak Yoga masih ada beberapa catatan ya. Nah ini ya, pendahuluan langsung di sini ya. Ada latar pendahuluan ya, jadi nggak ada pendahuluan latar belakang. Terus ada lagi apa seperti skripsi. Jadi kalau seperti skripsi, rumusan masalah. Ya, jadi nggak ada rumusan masalah. Ya, ini kan skripsi. Ya. Metode aja, nggak usah metode penelitian. Ya, metode penelitian digunakan metode kualitatif, nah kayak gitu ya. Jadi nggak ada metode penelitian, metode ya pembahasan, hasil pembahasan ya. Kemudian nah ini ya, kalau gambar harus ada keterangan gambar di sini ya. Misalnya gambar satu tentang apa, mekanisme pembayaran. Nah misal seperti itu ya, harus ada keterangan gambarnya ya di bawah. Tapi kalau tabel dia di atas. Nah ini juga harus ada tulisannya, keterangan gambar. Ini jadi gambar 2 ya. Ini gambar 2 ya, apa nih ya, tentang apa gitu misalnya gitu ya. Oke ya, dan seterusnya ya. Untuk Pak ini diperbaiki. Kesimpulan, nggak perlu ada kesimpulan penelitian, cukup kesimpulan aja ya. Dan ini ya, daftar pustakanya juga masih sedikit. Sebenarnya sih udah cukup banyak daftar pustaka, cuman saya bingung nih, di hijauin sama di biru ini maksudnya apa nih. Maksudnya ada hijau, biru ya. Ini untuk Pak Yoga tolong diperbaiki ya, segera diperbaiki supaya saya bisa approve untuk tugas 4
Ya. Oke. Itu untuk Pak Yoga. Kemudian Pak Yoga, ya, Pak Azril udah, Fajri, nah ini Pak Fajri, Pak Satria Rahmat, Pak Fajri juga saya belum approve, ya, ya, ya Pak Fajri belum saya approve, ya, tolong dirapikan lagi ini ya, ya, Pak Fajri, ya ini emailnya agak di atas Pak, rapat, ya. Nah ya, kata kunci itu tadi saya bilang kata, namanya juga kata kunci kata, jadi bukan frase atau kalimat atau beberapa kata yang seperti analisis big data, ini bukan kata kunci. Ya, big data aja, big data tuh sudah kata kunci. Ya, machine learning kata kunci. Ya, 3-4 aja. Ya, AI. Ini kata kunci. Ya, black box ini kata kunci. Ya. Jadi jangan prediksi penjualan retail, ini bukan kata kunci. Ya, kata kunci yang sifatnya bahasa Inggris atau menjual, nilainya menjual untuk orang mencari jurnal kita. Ya. Nah, di sini ya tidak ada referensi. Ya. Pak Fajri ini belum ada referensinya. Dari bab pendahuluan sampai ini nggak ada kutipan dari referensi. Ya, kutipan referensi itu seperti menurut Turban 2009, ya, sistem informasi adalah ya, kayak gitu. Ya, ini semuanya hanya sebuah cerita karena dasar penulisannya nggak ada. Metode juga tidak menggunakan ini hasil pembahasan, tiba-tiba hasil pembahasan. Metode itu apa yang dilakukan, ya. Ya, dijelaskan metodenya agak banyak. Ya. Langsung hasil, simpulan, ya. Simpulannya juga kayaknya hanya sebuah cerita aja. Nah, yang ini ada di mana nih? Nah, ini kan tadi, ya, Pak Fajri Rini Wijayaningsih. Ini di mana dia di atas? Saya tidak menemukan kutipan ini tadi. Ya, Nur Nabila Rahmat nggak ada juga. Ya. Nah ini, ya. Kalau bisa ditambahkan lagi, ya, Pak Fajri, ya, yang kutipan-kutipan ini harus ada di atas. Ya, di atas ini harus ada. Ini saya tidak melihat tiba-tiba ada daftar isi, ya, daftar pustaka tanpa menyebutkan ya dikutip ada di mana gitu ya. Nah itu jadi tolong diperbaiki Pak Fajri. Pak Satria Rahmat sudah oke, yang lain belum mengumpulkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin yang kalau Pak Satria Rahmat dan Pak Azril udah oke ya. Sayangnya justru yang harusnya datang belum ngerjain malah nggak datang ini. Jadi dia nggak bisa tahu. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Ya, yang tugas 4 adalah perbaikan dari tugas 3. Oke. Saya rasa cukup ya, Bapak. Izin Pak, bisa dijelaskan untuk tugas 4-nya? Tugas 4 sama Pak. Tugas 4 itu sama, tugas 3 yang sudah diperbaiki. Ya, jadi masih berupa jurnal itu tadi. Jadi Pak Satria Rahmat tuh kenapa saya udah approve tugas 4? Karena Bapak cuma sedikit aja itu. Ya, nambah-nambahinnya. Udah itu udah oke tuh. Ya. Justru
Kalau tugas 3 udah oke, biasanya saya tugas 4-nya nggak beda jauh kok. Saya filter di tugas 3 supaya benar dulu. Jadi tugas 4 nggak capek. Oke ya, Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, karena yang hadir sedikit, jadi kita membahas apa yang sudah mengupload aja. Ya, mengupload. Mudah-mudahan semua dimudahkan, ya, diberikan kesehatan, ya, bisa menyelesaikan semua dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.